Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkan Samaulina Gunawan dengan NIM 221110501694. Pada video ini saya akan membahas tentang pengelolaan manajemen dana bank PT Adi Karya Persero Tbk tahun 2022. Pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan PT Adi Karya tahun 2022 dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan konstruksi besar mengelola dana keuangannya melalui perbankan. Manajemen dana bank sangat penting, khususnya bagi perusahaan konstruksi. Hal ini karena dalam mengelola konstruksi dan biasanya dikeluarkan di awal, sedangkan pembayaran diterima secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola kas dan dana bank dengan baik agar operasional tetap berjalan lancar. PT Adi Karya Persero merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini menangani berbagai proyek strategi nasional sehingga membutuhkan pengelolaan dana yang terencana dan didukung oleh perbankan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan PT Adi Karya yang berkaitan dengan pengelolaan dana bank, memahami bagaimana perusahaan mengelola kas dan simpanan banknya, serta melihat peran fasilitas kredit bank dalam mendukung operasional perusahaan pada tahun 2022. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, PT Adi Karya mencatat kas dan setara kas sekitar 4,3 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian material proyek, dan pembayaran kepada mitra kerja. Dana perusahaan disimpan di beberapa bank nasional seperti Bank BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Untuk mengurangi risiko dan mempermudah transaksi keuangan, selain dana internal, PT Adi juga memanfaatkan fasilitas kredit bank, khususnya kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk membiayai proyek sebelum pembayaran dari pemberi kerja diterima. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat beban bunga pinjaman sekitar 807 miliar yang menunjukkan masih adanya ketergantungan terhadap pembiayaan bank. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Adi Karya mengelola dana bank melalui kombinasi antara kas internal, simpanan bank, dan pinjaman bank. Strategi ini membantu perusahaan menjaga likuiditas dan kelancaran arus kas, namun perusahaan tetap perlu mengelola penggunaan pinjaman secara efektif agar beban bunga tidak terlalu membebani kondisi keuangannya di masa depan. Sebagai kesimpulannya, pengelolaan manajemen dana bank PT Adi Karya Persero Tbk tahun 2022 sudah berjalan cukup baik. Perbankan sangat penting baik sebagai tempat penyimpanan dana maupun sebagai sumber pembiayaan. Dengan pengelolaan dana bank yang tepat, perusahaan diharapkan mampu menjaga kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.